dan go. Wheel spin. Tuh, perpindahannya cepat kayak reset manual, tinggal ganti kopling. Dan 100. Halo guys, welcome back to CVT bersama gue, Reza RFR. Di saat-saat seperti ini, di mana bensin lagi naik-naiknya, BBM semua mahal, terus juga harga-harga mobil juga mulai terkerek naik karena memang PPNBM tidak lagi diberikan kepada mobil-mobil, seluruh mobil. Kalau dulu kan hampir seluruh mobil yang CKD diberikan potongan PPNBM, tapi sekarang harga mobil naik semuanya. Nah, tapi ada satu brand yang selalu memiliki mobil yang selalu punya harga, selalu value for money, yaitu adalah Suzuki. Ya, gue sekarang sudah bersama Suzuki Ignis. Tapi memang pasti banyak dari kalian yang nonton video ini bilang, iya sih Suzuki Ignis tuh terjangkau. Tapi kan yang varian otomatisnya atau yang AMT-nya transmisinya nggak enak. Setirnya juga nggak enak, fake banget, nggak ada feedbacknya. Nah, tapi kita akan pecahkan stigma tersebut di video kali ini. So ini dia CVT Vlog, kita pecahkan stigma dari Suzuki Ignis nggak enak. Oke, Suzuki Ignis memang ya kami sudah beberapa kali mereview ya. Tapi memang di review-reviewnya tuh masih banyak yang bilang di kalian-kalian, yang MT-nya nggak enak bang, yang setirnya masih nggak enak tapi kan setirnya nggak enak. Ya memang waktu pertama kali meluncur juga kami sudah pas mereview yang pertama kali meluncur ya, yang pre-facelift yang seperti ini. Kami di situ juga bilang bahwa memang setirnya nggak balik. Ketika berputar balik tuh nggak balik lagi ke normal, dan juga ketika transmisinya juga masih terasa banget jeduk dari perpindahan transmisinya. Tapi ini adalah model terbaru, sudah facelift di 2020 dan sekarang memang sudah lebih diupdate lagi softwarenya. Kalian bisa lihat review-review di luar negeri sana yang mendapatkan Ignis varian yang dapat AMT sekarang sudah jauh lebih membaik karena memang Suzuki mendengarkan kata-kata dari kalian. Kenapa kami kali ini membahas Suzuki Ignis ini? Karena selain ingin memecah stigma itu, kami juga ingin menyarankan mobil ini karena mobil ini luar biasa banget. Dengan harganya sekarang aja paling mahal di 215 jutaan, mobil ini sudah dapat whole package yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan rival-rivalnya. Dia sudah punya fitur-fitur ya, kalau lihat dari depan aja desainnya menarik banget. Dia sudah punya LED DRL, proyektor LED. Jadi memang ini rivalnya aja nggak ada yang begini, rivalnya masih halogen gitu kan. Malah yang dulunya proyektor malah turun jadi halogen. Dari cuma halogen biasa, bohlam. Ini sudah proyektor, jadi jauh lebih menarik, lebih lengkap fiturnya. Dan desain ke SUV-nya juga lucu. Dan mobil ini juga dari luar tuh compact. Panjangnya cuma hanya 3.700 mm, tapi dia punya sesuatu yang sangat luar biasa di dalam, yaitu space kabinnya yang sangat luar biasa. Tambah lagi, dengan harga 215 juta itu, kalau kalian hubungi Mbak Erika, nah kontaknya ada di sini, kalian bisa dapat diskon sampai 15 juta khusus kalau lewat Mbak Erika aja. Jadi kalau kalian kontak Mbak Erika dapat diskon 15 juta. Dan yang varian manualnya yang lebih murah bisa nggak nyampe 200 juta. Yes, nggak nyampe 200 juta kalian sudah dapat mobil selengkap ini. Kita lihat di samping yuk. Nah, kalian bisa lihat desainnya juga unik. Dia tuh ke ala-ala SUV-SUV-an dan segala macam. Nah, mobil-mobil kelas kayak gini kan paling kalian baru dapat ya di harga 200 jutaan Honda Brio yang bentuknya masih hatchback ya. Agak ya oke lah, boring lah, it's just another hatchback. Ini kan unik desainnya. Desainnya dia kayak SUV-SUV-an, terus desainnya nih dari sini dapat roof rail lah, gaya banget. Ini mobil ini kayak bahan buat dimodif banget gitu, desainnya dari samping. Terus ada desain Q-nya mobil coupe-nya Suzuki di tahun lampau ya, yang classic car-nya. Jadi memang dari samping, dari depan, samping, terus juga sampai belakang sini. Ini tuh jujur
dia punya desain yang sangat unik banget. Kalian tuh pasti jadi apa ya, melihat mobil kalian dibandingkan kalau misalnya lihat ya hatchback biasa di kelas ini, city car biasa, pasti rasanya kayak ya udahlah mobil lain gitu. Kalau ini minta dilihat gitu dasar desainnya. Bagi warna biru begini atau yang warna orange hero colornya udah pasti dilihat. Yang facelift dia nih, ketika facelift ini dia dapat warna silver di bawah sini. Jadi bukan ada warna hitam-hitam gini, lebih bagus ya diberikan warna silver gini. Dan bagusnya dia ya, untuk mobil sekecil ini dia sudah langsung dapat sensor parkir 4 titik. Tuh, rivalnya aja sensor parkir nggak dapat, kecuali kalian minta bonus sama dealer gitu. Jadi ini udah luar biasa banget. Tadi kami bilang bahwa mobil ini panjangnya cuma 3.700 mm. Jadi artinya dia mobilnya ya cukup compact banget. Tapi untuk urusan bagasi, dia lega banget. Sebuah koper besar dan sebuah koper kecil masuk dengan sempurna di mobil ini. Masih kurang, mobil ini bisa dilipat 60-40, jadi bisa masuk ya, koper besar, koper kecil, stick golf kami masuk. Jadi memang mobil ini luarnya doang compact, dalamnya besar banget gitu. Tambah lagi, mobil ini dia karena bentuknya ala SUV-an, dengan meskipun dia dimensinya sangat compact, dia memiliki ground clearance yang cukup baik di 180 mm dan approaching angle dan departure angle yang juga sangat baik. Jadi beberapa occasion kami mencoba mobil ini yang memiliki turunannya agak tajam, tanjakan agak tajam. Biasanya pakai city car biasa atau hatchback biasa itu agak gasruk gitu, pakai sedan gasruk. Mobil ini padahal di kelasnya city car, dia nggak kena sama sekali bagian depan dan juga bagian belakang. Karena memang ini kelihatan ya tinggi banget, dan di depannya juga kelihatan tuh buletnya langsung naik banget di bagian depan situ. Jadi ini mobil proper banget untuk jadi daily beater kalian, karena memang misalnya kalian orang yang baru belajar nyetir, pertama kali punya mobil, pengen punya mobil yang aman gitu dipakai jalan. Karena lihat jalan Jakarta, ya ibu kota atau jalan-jalan kota besar kan nggak semuanya bagus juga, walaupun udah banyak yang bagus, tapi juga masih tetap banyak yang jelek. Kalau punya ground clearance sebaik ini, approaching angle sebaik ini kan, dia dimensi compact, enak di kota, tapi tidak hajar lubang, aman-aman aja kan. Lihat ya, untuk tinggi gue 175 cm, ini posisi mudi gue. Lihat legroom masih ada 5-10 jari. Ini mobil city car loh. Kami mendapati misal di Honda Brio gitu ya, nggak ada yang seperti ini. Headroom lega banget, nih tinggi banget. Mobil city car bisa seperti ini, ruangnya lapang banget, lega gitu. Kita mau pindah setengah sini juga enak, pindah sini juga enak. Dan yang menariknya lagi, joknya juga empuk tuh, gitu. Cup holdernya gede-gede. Ini cup holder tengah nih bisa botol 1 liter juga muat ini, botol 1 liter. Terus cup holder kanan kiri juga gede-gede. Jadi ini udah oke banget sih. Ini memang siap banget buat jadi mobil satu-satunya kalian. Tambah lagi fitur-fitur di depan juga lumayan. Dia lumayan banget nih, kalian bisa lihat desain-desainnya ya. Unik. Kalau misalnya mobil-mobil lain kan ya udahlah simple. Ini bagus, dia dual tone, ini bawahnya warna putih, keren. Dia sudah start stop engine, tinggal nyalain aja. Nice, dia udah nyala. Jadi memang ya rivalnya mana ada yang pakai keyless entry, rival yang paling larisnya itu. Udah paling tipe tertinggi yang apa? Urban Knight aja nggak ada yang kayak gini. Ini dengan harga paling mahal 215 juta dan bahkan bisa dikasih diskon jadi pas 200 juta. Mobil ini udah punya keyless entry, MID-nya lengkap, bisa diatur dari sini, dari tombol sini loh. Biasa apa sekelas expander, kita harus pencet-pencet dari sini. Ya kan? Nggak ada dari tombol dari setirnya. Ini dari setirnya bisa kita ganti-ganti info dari MID-nya. Fuel consumption, average fuel consumption, range-nya, average speed, driving time kita dia bisa ngitung. Lengkap banget sih ini. Terus kerennya jarumnya tuh dibikin kayak dari bawah gitu ya, kayak sporty banget, dan ada ambient light di belakangnya. Keren. Head unitnya sudah touchscreen walaupun memang ya masih simple banget karena ini aftermarket banget. Tapi sudah lengkap. Dia udah bisa Bluetooth, USB, terus juga ada aux, masih ada aux nih di sini, dan rapih gitu. Tombol kabelnya dari sini gitu. Kayak terasa ini head unitnya integrated, walaupun memang sebenarnya ini aftermarket, tapi ini terasa integrated banget gitu. Lengkap. AC-nya udah auto climate control. Rivalnya mau udah berkendara aja mungkin belum ada. Ini sudah auto climate control. Terus kita bisa atur semua suhunya, bisa auto mode. Front defogger, rear defogger, ada semua, lengkap banget. Ada ruang-ruangan di sini juga banyak. Jadi lengkap banget lah.
jujur memang ini mobil yang sangat luar biasa baik. Dan mobil ini juga sudah dilengkapi dengan mesin yang cukup mumpuni, K12M, memang yang tenaganya nggak terlalu banyak, lah 83 PS doang, dan torsinya 113 Nm. Tapi mesin ini terkenal dengan, walaupun dengan mesin yang cukup kecil, dia pembagian tenaganya cukup efisien, dan juga dia tetap masih bisa berakselerasi dan punya performa yang nggak malu-maluin. Nanti kita coba aja langsung mesinnya, rasa berkendaranya, dan sekalian kita kupas stigma soal transmisi AMT-nya, ini karena variannya AMT-nya, dan setir yang udah nggak balik. Ini katanya nggak balik sih. Kita langsung lihat. Oke, kita akan berkendara dan kita sambil membahas dan membongkar semua stigma-stigma buruk terhadap Suzuki Ignis ini. Ya, paling pertama adalah transmisinya, bukan? Itu sepertinya udah jadi momok yang paling orang takuti dengan membeli Suzuki Ignis ini dapat AMT. Dan bahkan kayaknya orang-orang sekarang jadi takut sama AMT gara-gara ya past experience pakai Wagon R dan juga Ignis yang pre-facelift memang ya rasanya kurang menyenangkan. Tapi jujur, Suzuki juga, kalian kalau lihat review-review di luar negeri, di Eropa sekarang, transmisi AMT-nya Suzuki atau yang mereka namakan AGS itu sekarang sudah jauh lebih baik, software-nya sepertinya sudah diperbaiki. Sehingga nih perjalanan dalam kota seperti ini sudah terasa jauh lebih halus. Dia mungkin memang pergantiannya ya tetap pasti kerasa, 4-speed AT juga tetap kerasa gitu ya kan. Ya kalau mau nggak kerasa perpindahan sama sekali ya adalah CVT dia, karena memang nggak ada gear sama sekali ya. Bahkan sekarang suka dibuat-buat ada gearnya biar ada sensasinya. Tapi mobil ini dia memang masih ada sensasi berubah nih kayak kita ya, gas ya. Ya ada ganti dikit, tapi udah halus banget. Kalau kalian mungkin lihat dari suara dari mikrofonnya ya, kedengeran. Pasti kan kalau kami berganti gigi, tuh, ini kami gas ya. Tuh, dia udah jauh lebih halus gitu. Sudah jauh lebih baik, membaik banget. Memang tetap kerasa, tapi sudah jauh lebih baik lagi. Memang kalian takut pakai AMT, tapi jujur AMT tuh banyak banget efek positifnya. Yang pertama adalah dia jadi punya mode manualnya. Jadi kan mobil seperti ini di kelas-kelas seperti ini biasanya jarang kita jadi punya mode manual. Mode manual itu biasanya ya atau Triptonic. Biasanya mobil-mobil di kelas yang udah ya lebih tinggi harganya lah. Udah jarang banget mobil-mobil kelas yang 200 jutaan ke bawah gini masih ada opsi manual seperti ini jarang banget. Biasanya mentok di 4-speed AT atau CVT. Kalau mobil ini kita mau ganti ke manual, mau sosok engaging gitu, ganti-ganti gigi masih bisa. Dan memang ini beneran proper manual, hanya sebuah transmisi manual yang diberikan aktuator. Jadi ya kita tinggal nggak perlu injek kopling aja. Bedanya itu dengan manual biasa. AMT jauh lebih simple, dia hanya manual. Bedanya perannya kopling sudah digantikan sebuah aktuator saja yang buka sendiri, bisa nutup sendiri untuk mengganti giginya. Udah itu aja. Sisanya jadi mobil ini bisa se-engaging manual, se-efisien manual, dan juga performa juga bisa sebaik manual. Kalau kita mau gas gini ya, turunin gigi, downshift, perpindahannya cepat tuh, udah enak. Perpindahannya bisa kayak manual, memang tinggal nggak usah injek kopling aja, jadi jauh lebih nggak capek. Bisa kayak Matic, tapi bisa performanya sebaik manual. Apalagi kalau transmisinya diajak di kecepatan konstan seperti ini, udah di atas 60, 80, 100, udah di gigi 5 ya. Udah nggak kerasa lagi, AMT-nya ini udah smooth banget, gigi 5 juga halus. Ini kita bejek ya, kick down gitu. Dari 5 langsung turun ke 3 juga dia cepet, nggak ada masalah. Dan bisa langsung dari 70 langsung 120, mobil ini juga bukan yang hal yang kesulitan sama sekali, nggak kesulitan. Lumayan cepet kenaikannya. Kickdownnya juga bukan yang kayak dia kayak bingung gitu, nggak sama sekali. Memang sepertinya Suzuki sudah mendengar komplain-komplain soal AMT-nya dan sudah diperbarui dan ditweak software-nya supaya tidak terasa lagi gejala-gejala aneh dalam mobilnya. Dan ini sudah jauh lebih membaik, halus, setirnya lebih bagus, dan apalagi mengingat mobil ini sudah pakai transmisi AMT ini punya kemampuan yang sama baiknya untuk soal efisiensi dengan manual, sehingga wajar mobil ini memiliki efisiensi yang sama. Dalam kota aja masih bisa di 17 km per liter,
Luar kota bisa di 20,5 km per liter. Itu irit banget mobil ini. Luar biasa. Ini pakai jalan jauh seperti ini ya. Di kecepatan 100 km per jam saja dia nggak nyampe 3000 rpm. Jadi memang putarannya juga nggak terlalu tinggi. Jadi ini menyenangkan sekali. Dengan mobil kecil ini, kalian mau perjalanan luar kota pun nggak ada masalah sepertinya. Masih enak mobil ini untuk perjalanan jauh. Lalu stigma berikutnya adalah setirnya. Setirnya memang yang di generasi pre-facelift memang luar biasa sekali ya. Kami juga pernah bikin reviewnya, waktu itu dia nggak balik. Ini kami berbelok seperti ini. Nah, itu udah balik sekarang. Tuh, udah kembali. Jadi memang sekarang electronic power steeringnya sudah dibenerin juga sama pihak Suzuki supaya ya sudah lebih punya feedback. Dari jalan sekarang sudah lebih kerasa nih feedbacknya dibanding yang pre-facelift. Karena sebenarnya dari India ini, dari dimana mobil ini diimport ya, itu ada 2 line production. Yang satu untuk dikirimkan ke Eropa, karena memang mobil ini dari India tuh untuk ke seluruh mancanegara ya. Dan satu lagi untuk line yang di dalam negerinya India dan juga beberapa negara Asia lainnya. Jadi waktu itu tuh kita dapat yang kualitinya agak di bawah. Jadi rasanya kayak seperti kayak gitu. Nah mungkin sekarang akhirnya dibuat sama, sehingga akhirnya setirnya udah kembali. Udah normal, udah balik lagi, tuh udah balik lagi, tuh udah di toel tuh udah balik lagi, udah lebih better. Jadi dan since sekarang mobil ini sudah memiliki setir yang sudah lebih punya feedback, sudah enak ya berpelok, menikung, muter balik, ditambah dengan radius putarnya dari dulu sudah baik ya, 4,7 meter. Yes, sekarang berputar balik jadi semakin menyenangkan. Tuh balik sendiri, kami nggak ada ganti-ganti tuh, udah lurus dengan sendirinya. Jadi memang ya, mobil ini dimensinya compact, 3700 mm. Dia juga punya radius putar yang sangat baik, 4,7 meter. Dan tambah lagi, mobil ini juga punya ground clearance yang baik. Jadi memang mobil ini tuh cocok banget untuk mobil yang misalnya orangnya, pengen beli SUV takut kegedean. Dia butuh ground clearance-nya, kalau misalnya jalan-jalanan jelek, punya approaching dan departure angle yang baik, seperti like SUV. Tapi males mobil kegedean. Terus kalau mau beli mobil city car, nggak punya ground clearance sebagus SUV. Nah, mobil ini mencoba menggabungkan 2 hal tersebut menjadi sebuah mobil dan akhirnya enak banget. SUV super duper compact. Ini compact banget tapi tetap dapat feel SUV-nya. Pandangannya pas, semuanya enak banget. Ini semua hal-hal yang ada di SUV ada di mobil ini. Ya, sebuah keuntungan AMT lagi adalah tadi kami bilang dia memiliki performa akselerasi yang juga mirip dengan manual. Langsung aja kita coba. Kita matikan AC ya, biar kita tahu hasilnya. Dia nggak punya traction control, obviously. Jadi kita pindah ke mode manual aja, jadi biar dapet banget akselerasinya. Oke, nyegas dan rem, masuk gigi 1 dan go. Wheel spin. Tuh, perpindahannya cepet kayak rasa manual, tinggal ganti kopling. Dan 100. Ya, figur akselerasi 0-100 masih cukup bagus untuk mesin mobil yang hanya 1200 cc. Mobil ini bisa menuntaskan hanya dalam waktu 12,7 detik. Itu figur yang cukup bagus banget, mengingat low MPV yang mesinnya 1500, bahkan ada SUV diesel yang 500 jutaan, 2400 cc turbo, tenaga 150 horsepower tuh akselerasi sama mobil ini. Jadi ya menarik karena memang mobil ini masih pakai manual. Jadi perpindahan giginya juga cepat karena kita bisa ganti gigi dengan cepat ya. Tek tek tek. Jadi itu salah satu keuntungan dari sebuah AMT. Kita pecahkan satu lagi stigma lainnya. Ya, bisa disimpulin bahwa memang stigma-stigma atau pemikiran negatif kalian terhadap mobil ini ya bisa kita patahkan. Memang sih agak harus ada penyesuaian soal di transmisinya, tapi sudah 3 kali lipat jauh lebih baik bahkan dibandingkan dengan yang pre-facelift, bahkan atau kalau misalnya dibandingkan dengan yang punya Wagon R sudah 10 kali lipat kayak lebih halus yang bagian ini. Sudah lebih halus, kita mau kick down juga dia langsung bisa agresif mobil ini. Jadi
Ini mobil sudah memiliki whole package yang sangat luar biasa karena dia compact, ground clearance baik, approaching angle dan departure angle-nya juga bahkan lebih baik dibandingkan beberapa low SUV. Mobil ini bisa pastikan cocok banget untuk keluarga-keluarga baru atau yang orang yang baru mulai nyetir, yang suka nyetir sendiri, yang belum terlalu ahli nyetir. Butuh peace of mind karena dia takut kalau mobilnya terlalu besar kayak SUV. Tapi kalau nggak mau, kalau mobil terlalu kecil, ground clearance juga biasanya juga jadi turun. Nah, ini semua punya di Suzuki Ignis ini. Apalagi mengingat harga yang ditawarkan dari Suzuki sangat menarik sekali dan ada promo juga kalau kalian hubungi Mbak Erika bisa diskon sampai 15 juta. Jadi memang ini sudah menjadi pilihan yang sangat menarik dan efisiensinya luar biasa banget. Iritnya gak ada obat. Jadi mobil ini udah irit, terus juga bisa dibawa kemana-mana. Jadi ini mobil yang siap banget untuk jadi satu-satunya mobil di rumah kalian. Oke CVT, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Main-main juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan sekarang kami sudah memiliki website, jadi ajang untuk kalian untuk membeli mobil baru seperti Ignis ini. Bisa kami bantu kalau kalian mager ya, langsung kontak langsung sales-salesnya. Kami aja yang kontakin, kalian tinggal isi aja di website, kalian pilih beli mobil Suzuki Ignis. Kami langsung urusin, langsung bisa sampai ke tangan kalian Suzuki Ignis ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.